sih? Mbak Seli, patung kan disimpan. Kalau cewek disimpan dibayar nggak sih? Oh, tergantung. Dibayar begitu, bayarannya mahal. Biasanya bayarannya lebih mahal daripada istrinya. Aku mau buat THR, nambah-nambah. Kamu mau saya simpan? Enggak, Jadi istri simpanan nggak mau? nggak mau. Mbak Seli nggak mau? Berarti saya carikan istri simpanan untuk diri saya sendiri. Siapa yang mau? Ayo. Ini suka mojokin orang sih, padahal gue bener omongan. Mas Ragil Gue tuh- pusing kerja di sini tuh nggak. Ri, lu nggak bantu. Gue di sini, woy. Maaf. Kalau nggak digebukin orang se-Indonesia dia, Kalau gue menyarankan THR 2 kali, Idul Fitri dan Idul Adha. Kalau 2 kali ya. Ini kan masalah THR pergeseran waktu, Mbak Seli. Kalau urusannya hasilnya kan sama. Iya. Saya berpikir lebih bermanfaat. Idul Kurban, jadi pada saat dapat THR, dapatnya anak kambing, Nah. walaupun udah kupak, ya kan? Idul Kurban harusnya ngumpet. Emang lo pikir gue domba? Mas Ragil kan syukur banget, Subur, takutnya subur. dipilih. Kenapa Pikir ngomongin gua toko THR, Mbak? material. Aku udah habis. THR udah habis? Iya. Nah, lebarannya belum. Nih, ini manusia yang terlalu konsumtif. Sementara Bapak SBY kita menyarankan kencangkan ikat pinggang Waduh. bagi mereka yang punya ikat pinggang. Kalau yang nggak Aku punya. nggak punya. Yang nggak punya pakai karet. lah kalau misalnya Mas Ragil disuruh ngencengin ikat pinggang, gawat dong, nggak bisa makan. Nggak bisa napes. Nggak usah bahas fisik ah. Saya mau ngomong. Apel lagi nih. Bapak, ngapain? Ini disuruh, Mana? tadi beli pulsa habis beli pulsa ada 100 kWh nih. Pulsa apaan? Kok Itu ada pulsa KW? listrik. Woi, sini. Itu Kan pulsa gue listrik. bilang berapa kali. Kalau dongo jangan permanen. Ya orang udah pada pulang kampung, Pak. Adanya Beli pulsa handphone. Kalau ini pulsa listrik. Lo ngerti nggak masuknya kayak gimana? itu udah pindah-pindah pulang Pencet kemana? ke handphone. Ah! Mas Adi, ini gimana sih cara masukinnya? Saya mau Mas nanya. Ragil, maaf ya, saya nggak abonemen listrik, saya bayar bulanan. Tuh, dibayar bulanan. Ya udah Ah, berarti Mas Adi, buat saya. Saya di rumah juga butuh. Ih, Lu tinggal di mana? Lu tinggal di mana? apartemen. Waduh. Apartemen. Punya apartemen? Dia salah ngomong, maksudnya dia setiap tinggal dimanapun digampar temen, bukan apartemen. Orang Jangan kayak begini. gaya. Jangan. Matsol buktinya kemarin sedekah banyak, rumahnya Ya banyak. karena digusur, maaf Mbak Seli. Mama saya kalau Wih. urusan deket lagi lebaran, itu 3 hari sebelum Halo. lebaran, fakir miskin dan Halo. anak-anak telantar. Pak Ragil. Iya. Oh biasa, ntar gitunya aja kumpulin. Apaan? Ngapain lu? Kumpulin beras Pak, mayan buat Bapak. Bapak takut kurang lebaran, susah nyari beras. Sarap lu ya. Lu masih nerima juga, jangan. Maaf, gua tuh kadang kalau dari dia, kalau nggak ada kutunya gua nggak terima. Masa dia ngasih beras doang nggak pakai lauk? Jelek banget lo. Mau tahu nggak visi misi Matoa sama Matsol itu? Matoa. Siapa namanya Mbak Ade? Barangan lu ngomong. Kata Ence Matsol, iya kata Ence Ini Matsol. nama. Ini bapaknya Matsol. Bukan. Itu kan Pak, kan jadi beneran. Di sini. Biar yang bener nih, lu tuh di sini OB, oke. Jadi mau jadi OB siapa? Pengganti bapaknya Matsol, penggantinya Matsol, Burhan atau Matoa? Mbak Seli, kalau Mbak Seli, saya dan Mas Ari bingung terhadap status dia, itu wajar. Ah. Tapi Mbak Ade kan sebagai Harusnya HRD, dia manggil orang aja salah. Ini namanya Burhan. Saya OB edisi Litonga. Ya pas waktu-waktu kosong aja. Biar nggak Edisional. Edisional bukan edisi Tonga. Edisional. Stres edisional. Terus sebel banget sama dia nih. Kok lain sih namanya? Lain. Sama saya namanya. Cik. Gini. Namanya Pak Burhan. Burhan. Dia bekerja di sini pada saat, kenapa gue yang harus jelasin, kan HRD yang mesti tahu. Ya Pak, udah, ntar nanti dulu, aku tadi tinggal cari obrolan datanya kayaknya doang. lagi ngobrolin masalah KPK. KPK, Ah. tahu KPK? Wah, KPK kecil. Bau mulut lu udah biasa aja tahu. Tahu. KPK. Apa? Udah nggak usah Udah. ditutup semuanya.
Pak Buran setuju gak kalau Nih, sekarang kan KPK, KPK nih, mau nih, nih. salah satu selain keuangannya? Persyaratan. Jangan ada yang salah. Salah satu. Loh, itu. Ya udah. Nggak ada yang salah harusnya. Pertama diperiksa keuangannya, diperiksa setuju nggak? kredibilitasnya. Terus sekarang mau diperiksa apakah dia suka menyimpan perempuan. Poligami, urusan Dan poligami. poligami kan atau- wanita simpanan kan berarti nyimpan. Setuju saya. Diperiksa kan harus Bu kan? Sally, iya. Iya Bu Sally diperiksa. maunya gimana? Saya setuju aja. Saya Bu Sally ngomong apa, diperiksa, terserah deh. diperiksa Setuju saya mah. boleh, diperiksa. Gimana sih? Mbak Sally, patung kan disimpan. Kalau cewek disimpan dibayar nggak sih? Oh, tergantung. Dibayar begitu Itu- bayarannya mahal, biasanya bayarannya lebih mahal daripada istrinya. Aku mau buat THR nambah-nambah. Kamu mau saya simpan? Enggak, Jadi istri simpanan nggak mau? nggak mau. Mbak Sari nggak mau? Berarti saya carikan istri simpanan untuk diri saya sendiri. Siapa yang mau? Ayo. Pengajuan THR tahun ini boleh nggak ya 2 kali? Kalau dari kantor pasti nggak boleh, Mbak. Waduh, jangan pakai mic San TV dong. Kalau wawancara di kantor gini udah pasti TV-nya bukan San. Apa? TV gerenyek. Lagi di kantor pakai mic segala, Mbak. Tahu ini buat nanti liputan nih, Mbak. THR aku udah habis, aku mau ngajuin lagi ya yang kedua kalinya. Hah? Ya serah dah, di kantor punya lu sih. Apa juga Mas Regil mau THR nggak? mau. Ya udah ya, kalau mau. kalau ajuan aku di ACC. Ya ACC, AC 3 PKI mau. Ah, Ya udah, aku mau ngajuin dulu sama atasan ya. hati-hati. Mas Ragil nih ya, Ketua KPK, kenapa? Seneng aja saya ngeliat Mbak Ade pakai baju itu. Gil, liputan gue yang tadi nih, Gil. Udah langsung masuk, Gil. Langsung naik kan? Langsung naik beritanya tadi. Waduh. Apaan? Itu. Kenapa? Kok nggak kelihatan? Yuk, belum dinyalain. Lu buka-buka aja. Lu kalau nggak ngerti alat jangan ngomong. Lu mendingan ngurusin gelas, piring, kanter. So ikut-ikut ngomong. Kamera nggak gelas piringnya? Gelas piring pakai kamera, pakai tripod. Nih, lu mah enak sih standby di sini mulu. Gua harus liputan lagi nih. Enggak. Dah, gua keluar dulu ya. Gua mau liputan lagi. Masih banyak kerjaan. Biasa. Calon reporter. Ya iya. Calon Calon kameramen. Masih dipilih. Iya, Mak, buktinya. Oh, maaf. Apaan sih? Gue pikir kursi, nggak tahu kaki di. Kayak injak. Maaf, makanya jangan di belakang. Lu udah Kameranya gede, kecil, ininya gede. Adanya ini biarin aja. Ya kan? Kayak begitu dipercaya, Mas. Buktinya dipercaya, disuruh terus. Nih Mas Ragil, tar dulu deh, telepon dulu deh. Halo? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bubaran kantor? Dengan Bapak Alung? Ya, Bu. Saya hafal suaranya. Bapak Alung. Ya. Bapak Alung suaranya bisa dikeluarkan di studio, Bapak. Ya, silakan, Pak. Yang kenceng, Pak. Yang kenceng. Saya pengen Bapak Alung ngomong sampai amandele keluar. Oke, Bapak Alung. Ya, Pak, Ya. silakan, Pak. Bapak Alung, saya menanyakan, menurut Bapak Alung, pantas nggak panitia penyeleksi ketua KPK sampai menanyakan hal pribadi tentang poligami atau istri simpanan? Ya, bagaimana ya, Pak? Kalau memang itu pertanyaannya, silakan dijawab. Menurut Bapak Alung, pantas nggak hal pribadi gitu harus penting nggak? Ya, kalau memang itu ada pertanyaan, silakan dijawab saja, Pak, sama KPK itu, Pak, calonnya. Iya penting nggak Pak? Masalahnya kan kalau yang saya tahu ketua KPK itu paling harta kekayaannya, kredibilitasnya dia selama ini di mata masyarakat maupun di pemerintahan tentang kinerjanya. Kalau sampai urusan poligami atau mempunyai istri simpanan, penting nggak sih hal-hal pribadi seperti itu ditanyakan? Ya, mereka itu kan nggak malaikat, Pak, penting juga itu. Penting ya Pak ya? Iyalah. Alasan Bapak Alung? Mereka kan tidak malaikat, manusia. Ada setannya juga. Iya. Saya dari tadi bicara sama Bapak Alung serius banget. Saya nunggu ketawanya Bapak Alung. 2 kali lagi Bapak Alung ketawanya. Ya, ketawanya tuh ada yang bisa didengar lucunya, Pak.
Iya, silakan Kalau Bapak nggak ada ketawa. duitnya, ngapa ketawa kita gila jadinya. Oke, Bapak Alung berhak mendapatkan 200.000 uang monopoli. Terima kasih Pak. Terima kasih. Oke, Bapak Alung, berarti menurut Bapak Alung penting dipertanyakan itu ya kepada calon ketua KPK. Terima kasih Bapak Alung, salam buat keluarga. Iya Pak. Tuh Ya. kan, bener kan? Terus gini loh Mas Ragil, masalahnya ketua KPK kita itu nanti akan mempunyai tugas yang amat sangat berat. Ya. Dia harus menyelesaikan kasus Nazarudin yang tiba-tiba punya penyakit amnesia, yang tiba-tiba lupa dan tiba-tiba gagu. Ya, Menyebalkan itu. Ngomong lagi coba. KPK Iya. harus menyelesaikan kasus Nazarudin yang tiba-tiba amnesia, tiba-tiba tidak bisa apa-apa dan tiba-tiba gagu. nah benar. Wah. Ini jangan sampai, ini saya kasih tahu nih ya. Masyarakat sudah dibentuk opininya sama seorang sosok Nazarudin. Nazarudin bilang kemarin terang-terangan, saya minta Bapak SBY, Bapak Presiden kita, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, tolong kelarkan kasus saya, tanpa sidang pun saya berhak untuk dihukum asal jangan ganggu istri dan anak saya. Ini kan terkesan Bapak SBY gangguin istrinya sama anaknya. Hah? Emang Bapak SBY kita siapa? Saya tahu Bapak SBY itu taat beragama, nggak mungkin gangguin istri orang. Pak SBY, tolong dong Pak SBY sebagai presiden, saya rasa Pak SBY justru harus mengatakan bahwa tidak peduli apa yang Nazarudin katakan, kebenaran harus terungkap. Apaan lu halu? Wah, dari tadi setuju. Setuju apa? Tadi ngomong. Lu tahu apa? Coba jelasin sini. Bapak sonuan. Jawab lu kurang ajar. Ya, kalau Bapak yang jelas. Tenang, bentar. Apaan ngomong? Mau bilang. Ngomong. Pak, dia kan harus bilang masalah Bapak SBY. Iya. Tadi ngapain emang Bapak SBY? Makanya gue bilang, TV di rumah ditonton, jangan dijual. Saya udah tonton, Pak. Terus? Nggak nyala. Aku jadi menjual. Makanya saya dapat vouchernya tadi itu. Lu sih punya TV rusak. Itu yang saya tangkap dari sosok Bapak Nazarudin, dengan tangan diborgol, dengan muka dilesu-lesuin. Orang kan Itu berpikiran. emang dilesu-lesuin, bukannya lesu beneran. Sekarang ya? masyarakat berpikiran, apakah sosok Bapak Nazarudin sudah dicuci otaknya di Makobrimob? Wah, Akan ada. lupa saya, Pak. Belum saya cuci kotor semua piringnya. Gimana tadi? Lupa gelas. Oh, ini dia nih. Sebelum cuci. Nyamuk kebon. Kan gue lagi ngomong serius. Gue jadi hilang. Katanya nyuci. Ini maksudnya dicuci otaknya. Maksudnya Bapak Nazarudin harus berbicara A pada saat dia di pelarian, A juga pada saat dia datang ke Indonesia. Kalau urusan anak bini, kenapa Tapi lo kemarin- tidur? Kenapa lo tidur? Saya mendengarkan, Pak. Kayak anggota aja pada kalau dengerin kan pada serius gitu. Kalau dengerin orang sidang. Anggota apa DPR? Anggota pramuka, Pak. Saya nggak ngomongin anggota dewan ya. Anggota dewan itu mah bagus. Bagus. Anggota dewan kita jarang sekarang ada yang tidur ya. Nonton film. Maaf. Jadi situ. Nih ya, kemarin aja KPK udah ngasih foto, ngeluarin foto-foto Ya. bahwa Nazarudin tidak menderita. Benar. Dia bisa ketawa-ketawa, Benar, pada dia saat bisa di pesawat, tiduran. pada saat di pesawat, pada saat di KPK, tapi pada saat di Makobrimob. Setelah dari Makobrimob terus ke KPK, keluar dari KPK, lihat kayak ayam sayur. Saya lupa tuh, Pak. Apaan Saya nggak lagi? kasih lauknya, Pak. Ini kantor KPK, bukan kantor San TV. Ya enggak kan tadi di waktu di film kan makan nggak apa-apa ya kan, dia makan kelihatan kan. Iya. Pas di itu kayak ayam sayur, saya belum kasih emang. Saya paling cuman kasih kuahnya doang. Pas nasi. Sini. Gue kasih duit 250.000, mendingan lu sekolah lagi kejar paket A. Mahalan, Pak, paket A250 mah. Ya udah paket apa yang lu pahe. Bagus tuh. Sausnya 2 aja ya. Jangan banyak-banyak. Sebel tuh. Duit nyuci piring sana. Jangan lupa rumah yang tetangga sono 2 RT. Apa? Apa enggak? Enggak. Iya. Itu
dia harusnya sekarang ini, pokoknya KPK itu punya tugas yang amat sangat berat. Benar. Kasus Nazarudin ini tidak boleh berhenti sampai di sini, walaupun dia bilang saya salah, saya siap dihukum, saya tidak usah diperkarakan, pokoknya saya dihukum, saya siap. Itu tidak boleh berhenti sampai di sini saja. KPK dan semua pendukung, semua rakyat Indonesia harus bangun untuk ngejar-ngejar Pak SBY untuk menerangkan kasus ini yang Nggak sebenarnya. bisa, Pak SBY banyak tugas. Begitu juga KPK. Jangan pernah pemilihan ketua KPK nanti hanya untuk terpaku terhadap kasus Nazarudin. Masih banyak kasus-kasus yang lain, ingat. Masih banyak janda-janda yang punya istri lain atau punya simpanan membohongi anak-anaknya, moralnya kan berarti udah dipertanyakan, nggak usah jauh-jauh. Mbak Sally juga harus tahu, namanya orang berpoligami itu udah tahu konsekuensinya seperti apa. Dan maaf Mbak Sally, urusan masalah pemimpin KPK, poligami ditanyakan, dipermasalahkan. Ini ada negarawan kita yang sangat kita banggakan, yang sangat kita lulukan, dan dia berhasil memimpin negara ini. Bung Karno, istrinya lebih dari satu. Tapi semua tahu, begitu pula dengan istri-istrinya tahu. Oh ya tahu, makanya. Kalau istrinya ngizinin tahu nggak apa-apa. Kita kan dari tadi ngomongin istri simpanan, yang nama simpanan itu berarti Poligami. nggak tahu. Ini kan Poligami poligami. juga nggak tahu. Apalagi kan peraturannya itu harus gini loh Mas Ragil. Sekarang gini aja deh, bilang ke pemerintah bahasa Indonesianya harus diganti deh. Istri simpanan, berarti itu tidak menghargai kaum wanita. Istri kok disimpan. Itu lakinya yang ini, itu kan jelas ada peraturannya. Sekarang gini, kalau Mas Ragil ngomongin bapak kita Soekarno-Hatta, ya Bang. Soekarno aja. Hatta Soekarno. enggak? Oh ya Soekarno. Soekarno aja. Hatta Yang istrinya pembacanya. banyak Soekarno aja. Hatta Atu. Nah, Bapak Soekarno, Iya. Mas Ragil hidup di zaman Bapak Soekarno. Wow, bapak saya almarhum menjelaskan gimana Bung Karno merebut kemerdekaan ini. Kemarin sudah saya bilang, dia rela untuk dipenjara, untuk dibuang ke sana, kemari, seperti apa. Tapi otak dia tidak pernah tidur untuk kemerdekaan bangsa kita. Betul, masalahnya sekarang zaman ini udah maju. Gimana kita mau maju kalau kita tetap ngelihat ke belakang terus? Maksudnya contoh yang baik, Bung Karno bagus, istrinya lebih dari satu, tapi dia soal memimpin, dia punya Tapi karisma. istri yang lainnya dia tahu, dia dapat izin. Ya kalau poligami ya tinggal bilang ada surat izin dari istrinya, enggak gitu. Mic gua ketinggalan, gua mau berangkat. Liputan. Lo belum selesai ngomongin. Ini deh, ngotot banget sih. Bukan, gue bilang mendingan panitia penyeleksi ketua KPK udah nggak usah ngurusin poligami. Masih nggak percaya, Ri. Ri, lihat nggak sih nggak percaya. Enakan ngeliat ke sono sih gua. Jadi, Kadang-kadang bikin gue kesel ya. ya kenapa sih? Kita kan Gitu. satu tim, lo Iya. kameramen, gue reporter. Tapi Kalau kan lo gua yang Tapi sering kan keluar. nggak pernah sering berdua bareng. nggak Gua pernah sering keluar, tugas ini bareng, kan? Maaf, buktinya. Kalau keluar bareng sama dia saya nggak pernah. Liputan. Iya, maksud Lah saya kan juga harusnya sih. kan bareng, Iya, kameramen jadi apa itu ya. tadi. Gua padahal mic gua ketinggalan, tapi beritanya udah naik. Mike lo ketinggalan? Iya. Ini Hebat, kameramen yang sangat canggih cuman di Sun TV. Tuh. Untung kameramennya cowok. Mic ketinggalan kan dia punya mic sendiri. Iya, gua pakai cadangan nih. Iya, dia pakai ini. Iya. Iya. Itu Jadi canggih. belum selesai. Belum, ini Waduh, masa- ya nggak udah jelas, nggak usah Ri. diributin lah. Bukan masalah diributin, Ri, tapi memang nggak jelas, Ri. Poligami sama sekali tidak berkaitan dengan moral dan integritas. Buat Sekali saya lagi ini kaum urusan perempuan pribadi. ya nggak bisa. Kalau buat kamu lelaki, karena yang poligami laki itu terkesan apa ya, terkesan ego dan mementingkan diri Jelas sendiri di agama dong. poligami. Nggak jadi masalah. Ngomong agama, dari kemarin kita ngomongin dari agama, oke. Sekarang ya Nabi Muhammad itu poligami yang dinikahi adalah nenek-nenek, bukan wanita cantik, bukan wanita kaya. Please. Bahkan anaknya sendiri mau dipoligami dia nggak ngasih. Tunggu dulu. Lu nyari siapa? Dia manggil cuplis masalahnya. Please. Ya, Arung Goni lagi. Kenapa sih kalau ketemu ini saya jelaskan sedikit nih. Tadi pembicaraan belum kelar. Maksud saya gini, kalau suami punya istri lebih dari satu, jelas Mbak Sally. Jelas apa? Kalau itu istrinya hamil, anak siapa? Anak Pak Ari. Iya, ketahuan. Tapi kalau istri punya suami lebih dari satu, bingung dokter juga. Ini Alah, anak nggak usah siapa? alasan gitu deh. Buktinya Istrinya sekarang banyak. ngomong, Nggak usah gitu. rame-rame. Nggak usah gitu. Sekarang banyak kok punya anak, begitu istri dia bilang ini anaknya si ini. Iya. Terus bapaknya bilang enggak ngaku. Banyak kok, nggak usah alasan deh. Oh, itu Itu kan kan soal bukan- akhlak. bukan Itu Oh soal ya soal itu agama. salah satu. Jangan bicara akhlak. Apa sih? Ini Mas Ragil nggak ada yang tanggung jawab sampai sekarang.
Ini bukan hamil, ini bukan hamil. Gua kebanyakan tidur di ubin. Beri-beri itu. Aduh, pengajuan aku ditolak nih. Jadi tolak. Ya ditolak lah, mana ada THR 2 kali. Mas Agil kenapa sih Walaupun- kesel hari ini? Astagfirullahaladzim. Biasa aja Mbak Ade. Ya, nggak usah pakai beginian. Mbak Ade kerja di TV, tapi ngobrol nggak usah pakai beginian. Iya, aku juga pengen nyobain pegang Dah. mic ini tahu nggak? Aduh, kalau Udah, nyobain megang mic jangan yang ini, yang megang. Orang buat liputan Ya juga udah, sana, sana. dipakai-pakai. Udah, Mbak Ade. Aku pengen tanya sama Mas Agil. Lebih ngeselin mana? Calon ketua KPK apa aku? Yang jelas bukan calon ketua KPK, panitia penyeleksinya yang saya sebelin. Kalau sama kamu jujur loh, Mbak Ade, pada saat Mbak Ade berbicara terhadap diriku, ya kenapa kayak kucing garong? Kelihatan kan cowok matre nggak modal. Siapa yang bilang? Dia ngutang 600.000, nih baru bayar 50.000. Bohong Nggak terbalik aja. apa? Bohong aja. Saya nggak mau, saya pengen kembali lagi ke masa lalu karena ada pepatah mengatakan jangan pernah melupakan sejarah karena kau akan mengalaminya kembali. Itu bahasanya itu. Kan jadi ketolok kan. Merem sih. Kamu mau aja madep sini. Kamu mau kemana? Saya bukannya nggak betah Pak, namanya saya kan edisi Litonga kerja begini, jadi saya Edisional. ya gitu. Kalau lu mau plesetin jangan edisi Litonga, edisional plesetinnya Edi Manuhutu. Ya, Jadi ya. mau kemana nih? Bawa tas begini? Ya nggak kemana-mana, saya pengen aja bawa ke sini emang nggak boleh Bapak. Liburan habis ini. Wah, Ini resletingnya kebuka. saya sih jam jelas setuju sama apa namanya Ibu Mbak Shelly urusan KPK. Makanya saya juga bingung, ntar apa saya ke sono apa enggak nih? Apa urusannya? Pada saat nama lu siapa sih? Gue ribet deh. Ada yang bilang Burhan, ada yang Matoa, ada siapa sih nama lu? Teriak-teriak. Siapa yang benar? Ya udah. Oke, nama lu yang sesungguhnya gue sebutin ya. Iya. Gini Ade Mas tahu. Intan ya. Wow. Pada saat setuju dengan omongan Mbak Seli tentang panitia penyeleksi ketua KPK, saya setuju. Tapi kalau urusan lu nggak datang ke KPK, urusan lu apa? Pak, Sona itu perlu saksi Pak. Kalau nggak ada saksi gimana? Tapi saksinya juga manusia, bukan hewan. Emang Bapak jadi saksi apa? Saya ini mewakili orang-orang kecil, ya kan? Pengen tahu orang-orang yang di sana itu seperti apa. Jadi fakta itu benar-benar ada, jangan cuman berita kelihatan di TV, tapi faktanya nggak jelas. Tapi apa Bapak tahu? Hukum di Indonesia, pada saat seorang ingin menjadi saksi dengan hati yang tulus, saksi bisa jadi terdakwa. Wah, nggak mau apa? Kalau gitu bapak aja deh jadi saksi gitu. Ya amit. Ya kagak lah. Udah mendingan lo beli ini. Rengginang 6 ples.